Bagaimanakah perasaan kalian jika kalian mendapatkan hadiah ke sebuah pabrik coklat legendaris? Hai guys, selamat datang di Rekap Film. Di video kali ini, kita akan merekap alur cerita dari film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Film ini bercerita tentang seorang anak yang ingin mengunjungi pabrik coklat yang ada di kotanya. Dirilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Johnny Depp sebagai Willy Wonka, Freddie Highmore sebagai Charlie, dan Julia Winter sebagai Veruca Salt. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Film ini diawali dengan sebuah cerita yang menceritakan kisah seorang anak yang bernama Charlie Bucket. Charlie adalah seorang anak yang biasa, tidak terlalu pintar, dan bukan berasal dari keluarga yang kaya. Ia tinggal di rumah sederhana bersama anggota keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua pasang kakek neneknya. Suatu ketika, kakeknya bercerita kepada Charlie bahwa ia pernah bekerja di sebuah pabrik coklat. Pabrik coklat itu bernama Wonka, yang didirikan oleh seorang bernama Willy Wonka. Sebelum memiliki pabrik, Willy Wonka mengawali bisnisnya dengan sebuah toko kecil yang menjual aneka makanan manis. Pabrik coklat Wonka berkembang dengan sangat baik dan membuat berbagai inovasi untuk produknya. Hal ini membuat para produsen coklat lain merasa iri dan mereka mengirimkan mata-mata untuk mencuri resep rahasia Wonka. Hasilnya, mereka dapat membuat berbagai produk untuk dapat menyaingi Wonka. Semakin hari, para pesaing Wonka ini terus berkembang hingga akhirnya membuat Willy Wonka menutup pabrik dan memberhentikan semua pegawainya. Setelah berhenti beroperasi untuk waktu yang lama, pabrik tersebut akhirnya bekerja kembali. Hal ini menjadi sebuah misteri karena tidak ada satupun orang yang bekerja di sana. Namun setiap hari, pabrik tersebut memproduksi dan mengirimkan coklat ke berbagai negara. Di suatu malam, Willy Wonka mengutus beberapa orang untuk menyebar informasi lewat selembar poster yang ditempel di berbagai sudut kota. Poster ini berisi tentang ia membuka kesempatan pada 5 orang anak dari seluruh dunia untuk dapat berkunjung ke pabriknya. Dan salah satu dari mereka akan mendapatkan hadiah khusus. Untuk kesempatan tersebut, Willy Wonka menyembunyikan 5 lembar golden ticket yang disebar dalam bungkus coklat pada produknya. Hal ini membuat orang-orang dari seluruh dunia berlomba-lomba membeli produk Wonka untuk mendapatkan golden ticket itu. Charlie yang mengetahui berita itu pun sangat senang dan tertarik untuk mendapatkan tiket tersebut. Anak pertama yang menemukan golden ticket bernama Augustus Globe. Ia adalah anak yang sangat gemar makan coklat. Ia menemukan setelah merasakan ada yang aneh pada coklat yang ia makan. Ternyata, rasa aneh itu muncul ketika ia menggigit bagian dari golden ticket. Tiket kedua ditemukan oleh seorang ayah yang merupakan pemilik pabrik kacang. Dengan membeli seluruh produk Wonka yang ada di negaranya dan memerintahkan para pegawainya untuk membuka coklat yang sudah dibeli. Hasilnya, ia menemukan golden ticket kedua dan diberikan kepada putrinya yang bernama Veruca Salt. Penemuan kedua tiket itu membuat Charlie sangat khawatir. Ia takut tidak bisa menemukan golden ticket, mengingat Charlie hanya bisa mendapatkan coklat ketika ia berulang tahun. Malam sebelum hari ulang tahunnya, Charlie mendapatkan coklat Wonka dari kedua orang tuanya. Sebenarnya, ia ingin membuka coklat itu keesokan harinya. Namun keluarganya ingin Charlie membuka saat itu juga. Setelah dibuka, ternyata tidak ada golden ticket pada coklat itu. Charlie yang terlihat cukup sedih mencoba bersabar dan membagi potongan coklat itu kepada seluruh anggota keluarganya untuk dinikmati bersama. Sementara itu, tiket ketiga ditemukan oleh seorang anak bernama Violet. Dan yang keempat ditemukan oleh Mike. Mendengar berita tersebut, Charlie semakin putus asa. Hal ini juga diperparah dengan ayah Charlie yang diberhentikan dari tempatnya bekerja. Kakek Charlie yang pernah bekerja di pabrik Wonka mencoba peruntungan dengan memberikan uang simpanannya kepada Charlie untuk dibelikan salah satu coklat itu. Charlie setuju dan bergegas membelinya. Tibanya di rumah, Charlie membuka coklat itu bersama kakeknya. Namun, golden ticket itu juga belum didapatkan.
Charlie pergi ke depan pabrik Wonka dan menatapnya dengan penuh harapan. Dia sangat ingin pergi ke sana. Ketika sedang melamun menatap pabrik, terdengar obrolan dua orang pria dewasa yang menceritakan bahwa tiket kelima sudah ditemukan. Charlie semakin putus asa dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan menuju rumahnya, dia tidak sengaja menemukan selembar uang di jalan. Tanpa pikir panjang, Charlie langsung pergi menuju salah satu toko yang menjual coklat Wonka. Sesampainya di sana, ada berita kalau tiket yang ditemukan sebelumnya palsu. Lalu, Charlie langsung membeli coklat tersebut. Charlie sangat terkejut ketika ia mengetahui bahwa di dalam coklat itu terdapat golden ticket. Pengunjung toko lain yang melihat mencoba membeli golden ticket itu dari Charlie. Namun sang pemilik toko memperingatkan Charlie untuk tidak menjualnya dan meminta pengunjung toko yang lain untuk tidak mengganggunya. Setelah itu, Charlie segera berlari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Charlie memberitahu keluarganya bahwa ia mendapatkan golden ticket terakhir. Seluruh anggota keluarganya pun ikut senang mendengar berita tersebut. Pada golden ticket itu terdapat tulisan bahwa pemilik tiket dapat mengajak satu anggota keluarga untuk menemani selama mengunjungi pabrik. Kakek Charlie yang pernah bekerja di sana sebelumnya menawarkan diri dengan senang hati dan sangat gembira. Namun, kegembiraan itu terhenti sesaat ketika Charlie ragu untuk tetap berangkat atau tidak. Dia teringat dengan pengunjung toko yang menawarkannya uang untuk tiket tersebut. Charlie tahu bahwa keluarganya lebih membutuhkan uang daripada sekedar pergi ke pabrik Wonka. Kemudian, salah satu kakek yang lain memberikan pesan kepada Charlie bahwa kesempatan ini mungkin hanya sekali seumur hidup, dan hanya orang bodohlah yang mau menukarnya dengan uang. Mendengar pesan tersebut, Charlie berpikir kembali dan akhirnya memutuskan untuk tetap pergi mengunjungi pabrik Wonka. Harinya pun tiba. Kelima orang anak yang memiliki tiket beserta para pendamping mereka sudah bersiap di depan gerbang pabrik Wonka. Orang-orang dan wartawan pun ikut hadir menyaksikan proses tersebut. Tepat pada pukul 10 pagi, gerbang pabrik otomatis terbuka dan para pengunjung yang terpilih dipersilakan masuk. Dan tak lama, gerbang itu pun ditutup. Setelah masuk halaman pabrik, mereka disambut oleh sebuah pertunjukan. Willy Wonka hadir setelah pertunjukan itu selesai. Tanpa sambutan yang panjang, ia segera mempersilahkan para pengunjung pabriknya untuk masuk. Setelah berada di dalam pabrik, mereka melewati sebuah lorong dan tibalah di sebuah pintu kecil. Ketika pintu itu dibuka, sebuah pemandangan indah tersaji karena di dalamnya berisi sebuah ruangan besar menyerupai taman lengkap dengan sungai dan air terjun yang mengalirkan coklat. Taman itu berisi berbagai macam seperti rumput, pepohonan, dan jamur yang dapat dimakan. Willy Wonka memberikan para pengunjung waktu untuk bersenang-senang. Mereka bebas melakukan apapun dan memakan apa yang mereka sukai di taman itu. Saat sedang menikmati momen di taman, para pengunjung melihat ada sejumlah orang yang berukuran kecil seperti kurcaci. Willy Wonka menjelaskan bahwa ia menemukan suku mereka berada di daerah pedalaman hutan. Suku itu bernama Oompa-Loompa, dan mereka sangat menyukai buah kakao yang merupakan bahan dasar coklat. Mengetahui hal itu, Willy Wonka mengajak mereka untuk tinggal dan bekerja di pabriknya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan buah kakao pada suku tersebut. Augustus yang tidak ikut ketika Willy Wonka sedang menjelaskan suku Oompa-Loompa tercebur ke dalam sungai coklat. Ia pun terhisap di sebuah pipa besar yang menariknya ke atas dan membawanya ke suatu ruangan. Tak lama kemudian, suku Oompa-Loompa datang dan memberikan tarian dan lagu untuk Augustus. Setelah tarian selesai, salah satu suku Oompa-Loompa itu diperintahkan mengantar orang tua Augustus ke tempat di mana Augustus dibawa. Dan tur pun berlanjut. Willy Wonka mengajak para pengunjung ke tempat lain dengan menaiki sebuah perahu. Ketika berada di perahu, Charlie menanyakan bagaimana kisah masa kecil Willy Wonka, yang akhirnya membuat Willy Wonka teringat sesuatu. Willy Wonka ternyata adalah seorang anak dari dokter gigi terkenal di kotanya pada saat itu, yang bernama Dr. Wilbur Wonka. Masa kecilnya tidak begitu menyenangkan, karena ayahnya melarangnya untuk memakan makanan manis dan membakar semua coklat yang didapatnya. Kembali ke pabrik, perahu itu tiba di sebuah terowongan. Di dalamnya terdapat berbagai macam ruangan untuk bahan campuran coklat yang diproduksi oleh Wonka.
Setelah bertemu dengan ruangan yang disebut ruang penciptaan, Willy Wonka meminta perahunya untuk berhenti dan mengajak para pengunjung untuk melihatnya. Willy Wonka menjelaskan bahwa itu adalah ruangan terpenting di pabriknya. Ia pun kembali memberi waktu kepada para pengunjungnya untuk bersenang-senang. Namun kali ini dengan catatan tidak boleh menyentuh apapun. Ia menunjukkan sebuah mesin pembuat permen karet yang apabila dimakan cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam satu hari. Tetapi campuran dari permen karet itu belum sempurna. Violet yang penasaran dengan rasanya akhirnya mencoba walaupun sudah diperingatkan oleh Willy Wonka. Awalnya semua berjalan normal, sampai bagian terakhir dari permen karet itu terasa. Tiba-tiba tubuh Violet berubah menjadi warna ungu dan badannya semakin membesar. Tak lama kemudian, suku Umpa-Lumpa kembali datang dan memberikan tarian serta lagu untuk Violet. Willy Wonka memerintahkan suku Umpa-Lumpa untuk membawa Violet ke sebuah ruangan beserta orang tuanya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan turnya. Dalam perjalanan menuju ruang berikutnya, Charlie kembali menanyakan hal yang membuat Willy Wonka teringat masa kecilnya. Lalu tibalah mereka di ruang penyortiran kacang. Willy Wonka menggunakan banyak tupai yang sudah terlatih untuk memastikan kualitas kacang yang baik untuk produknya. Veruca yang sangat senang dengan tupai itu meminta kepada ayahnya untuk mendapatkan salah satu tupainya. Ayah Veruca mencoba membeli tupai itu, namun Willy Wonka tidak menjualnya. Veruca yang kesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya mencoba menangkap salah satu tupai tersebut. Namun, para tupai itu memberikan perlawanan hingga Veruca dimasukkan ke dalam sebuah tempat pembuangan. Tak lama kemudian, suku Umpa-Lumpa kembali datang memberikan tarian dan lagu untuk Veruca. Karena panik anaknya masuk lubang, ayah Veruca pun ikut turun, lalu ayah Veruca ikut masuk ke dalam tempat pembuangan tersebut. Willy Wonka lalu mengajak mereka yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka menggunakan lift yang dapat bergerak menuju ruangan manapun. Setelah melewati berbagai ruangan, akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan televisi, karena Mike memilih ruangan tersebut untuk dikunjungi. Ruangan ini merupakan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Namun Mike di sini banyak omong dan terkesan sok tahu dan merendahkan Wonka. Saat melihat televisi coklat yang memungkinkan coklat dapat dikirim melalui saluran televisi, Mike pun terkesan dengan teknologi tersebut dan memutuskan untuk mengirim dirinya ke dalam saluran televisi. Setelah keluar, tubuhnya pun mengecil dikarenakan suatu hal. Tak lama kemudian, suku Umpa-Lumpa kembali datang dan memberikan tarian serta lagu untuk Mike. Willy Wonka memerintahkan salah satu suku Umpa-Lumpa untuk mengantarkan ayahnya dan Mike ke ruangan penarik permen untuk membuat tubuh Mike kembali normal. Ketika mereka akan melanjutkan tur, hanya tersisa Charlie dan kakeknya, yang berarti Charlie memenangkan hadiah spesial dari Willy Wonka. Namun, Charlie belum tahu hadiah apa yang akan didapat. Mereka bertiga kembali masuk lift dan kali ini Willy Wonka membuat lift tersebut keluar dari pabrik dan dapat terbang. Peserta lain seperti Augustus, Violet, Mike dan Veruca beserta pendamping mereka akhirnya dapat keluar dari pabrik tersebut. Di dalam lift yang sedang terbang, Willy Wonka mengantar Charlie dan kakeknya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Willy Wonka memberitahu hadiah apa yang akan diterima oleh Charlie, yaitu Charlie berhak mewarisi dan menjadi penerus pabrik Wonka. Awalnya Charlie sangat senang, namun ketika ia tahu bahwa hanya ia sendiri yang boleh ikut pergi bersama Willy Wonka, ia menolaknya dengan alasan Charlie tidak dapat meninggalkan keluarganya meski digantikan oleh coklat sebanyak apapun. Hal ini pun membuat Willy Wonka tampak kaget dan kebingungan. Ia beberapa kali menanyakan kepada Charlie tentang keputusannya, namun keputusan Charlie tidak berubah. Akhirnya Willy Wonka berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Setelah semua kejadian itu, kondisi Charlie dan keluarganya menjadi lebih baik. Ayahnya juga mendapatkan pekerjaan di tempat perusahaan sebelumnya. Sementara itu, Willy Wonka masih kebingungan hingga akhirnya ia menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Willy Wonka kembali menemui Charlie dan menanyakan alasan yang lebih kompleks mengenai tawaran yang ia tolak. Setelah berbincang-bincang, ia meminta Charlie untuk pergi bersamanya menemui Dr. Wilbur Wonka. Setibanya di sana, mereka sama sekali tak dikenali. Ayah Willy baru menyadari bahwa gigi pasien yang diperiksanya ternyata adalah anaknya. Hal ini membuat ayahnya dan Willy pun saling berpelukan. Setelah kejadian itu,
Willy Wonka kembali menawarkan Charlie tentang hadiah yang sebelumnya ia dapatkan. Kali ini, Charlie setuju karena ia dapat membawa keluarga bahkan rumahnya ke dalam pabrik Wonka. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Charlie and the Chocolate Factory. Support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah untuk request film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.